mau nanya, Iya, nanya apa? kenapa sih ngambil judul makalahnya itu? Oh, jadi gini. Alasan kami untuk mengambil judul itu karena untuk melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tekstil yang ada di Kaliwungu terhadap masyarakat sekitarnya, dan bagaimana cara menanggulangi dari dampak tersebut, serta bagaimana cara agar masyarakat sekitar untuk mendapatkan keadilan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Gitu. Oh, makasih ya Kak. Saya di sini akan menjelaskan tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi jenis-jenis limbah yang disebabkan oleh limbah pabrik. Yang kedua untuk menganalisis mekanisme ganti rugi yang merusak lingkungan yang disebabkan oleh limbah pabrik. Yang ketiga untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan oleh limbah pabrik. Nah, di sini ada beberapa jenis limbah. Yang pertama itu limbah cair. Limbah cair biasanya dibuang di selokan, di sungai, bahkan di laut. Itu dapat menyebabkan pencemaran air dan juga merusak ekosistem yang hidup di dalamnya. Contohnya itu sisa deterjen, sisa pewarna makanan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu limbah padat. Limbah padat itu dapat berupa organik maupun anorganik. Limbah padat itu contohnya seperti residu kayu, bubur semen, dan limbah pakaian. Nah, yang ketiga itu limbah gas. Biasanya hasil buangan dari kegiatan industri yang berupa molekul gas. Itu dapat menyebabkan polusi udara. Contohnya itu karbon monoksida dan juga asap pabrik. Yang keempat itu limbah bahan berbahaya atau B3. Itu harus ditangani secara terpisah. Contohnya industri pengolahan semen, farmasi, dan juga pengolahan pelumas. Mekanisme ganti rugi yang diterapkan terhadap kerusakan lingkungan akibat limbah pabrik tekstil. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kewenangan pemerintah dirumuskan dalam Pasal 90 Ayat 1 yang berbunyi, instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan kewenangan merugikan gugatan ganti rugi terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh lingkungan hidup. Tahapan pengajuan ada 5 tahapan, yaitu ada 1, gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2002. Yang kedua ada setelah wakil kelompok lulus uji coba, pernyataan sebagai wakil kelompok, majelis hakim lulus memeriksa pernyataan formal surat gugatan dalam surat dengan hukuman pada perdata. Yang ketiga ada setelah majelis hakim memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi dan saat gugatan juga memenuhi syarat-syarat formal. Yang keempat ada majelis hakim memastikan wakil kelompok untuk mengulang-ujikan pembentukan, yaitu kepada anggota kelompok tersebut. Yang kelima ada majelis hakim yang memuat dalam bidang undang-undang tersebut. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencegahan kerusakan lingkungan akibat limbah tekstil. Yang pertama ada koagulasi. Koagulasi adalah proses dalam pengolahan air yang melibatkan penambahan koagulan untuk menggumpalkan partikel halus pada flux besar sehingga dapat lebih mudah untuk diperiksa. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi kekeruhan dan untuk menghilangkan kontaminan dari air. Yang kedua ada teknik pengalihan ke filtrasi. Teknik ini dapat dilakukan dengan penyaringan partikel substansi kotoran yang ada pada air sehingga dapat menghasilkan air yang jernih. Ini dilakukan sebelum koagulasi dan filtrasi sehingga dapat menghasilkan air yang jernih sehingga dapat desinfeksi dan bisa melakukan pengolahan ke tahap yang berikutnya. Yang ketiga adalah teknik desinfeksi. Teknik
bisa menyerap karbon dioksida sehingga lingkungan di pabrik menjadi lebih sejuk. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari PPT ini. Yang namanya perusahaan itu pasti memproduksi produk dan mengeluarkan limbah juga. Maka dari itu perusahaan juga harus melek gitu tentang limbah gitu, gak bisa dibuang sembarangan. Jadi limbah itu harus ada penyaringan dulu agar limbahnya kalau dibuang di area lingkungan gitu tidak mencemari lingkungan tersebut gitu. Kemudian saya akan memberikan contoh limbahnya. Yang pertama itu kayak limbah cair gitu. Limbah cair gitu biasanya kan dibuang di laut. Nah, maka dari itu harus ada proses penyaringan dulu agar ekosistem lautnya itu bisa terjaga gitu, tidak merusak lingkungan di laut. Karena limbah laut itu bisa menyebabkan masalah pencemaran di lingkungan, khususnya di area perairan laut. Karena dampaknya bahaya juga di laut gitu loh. Soalnya banyak ikan-ikan di sana, kayak misal bisa mempengaruhi kualitas lautnya juga gitu. Makanya amat sangat bahaya kalau limbah dari pabrik tersebut belum diolah gitu. Kemudian ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu limbahnya berupa limbah asap ya, asap polusi dari pabrik tersebut. Nah, asap tersebut itu juga bahaya juga. Bahaya, bisa menyebabkan polusi di udara. Bisa, pokoknya bahaya lah di udara. Maka dari itu pihak perusahaan juga harus melek gitu. Gak bisa harus sembarangan dibuang. Harus ada penyaringan dulu, penyaringan di asapnya agar asap yang dikeluarkan itu bisa bagus juga. Dan kemudian yang kedua, solusinya adalah bisa pihak perusahaan bisa menanam pohon-pohon atau penghijauan di sekitar pabrik agar supaya polusi-polusi atau udara-udara yang kotor bisa terserap di pohon-pohon tersebut agar bisa dikeluarkan menjadi udara yang baik atau O2 yang baik agar layak untuk dihirup manusia gitu. Ya intinya pabrik itu selain produksi produk juga pabrik itu memproduksi limbah. Nah, limbah itu kan jahat bagi lingkungan kalau belum diolah. Nah, makanya pihak perusahaan juga harus mengolah proses limbah tersebut agar supaya aman untuk lingkungan gitu. Sekian dari saya. Terima kasih.